Silakan. Halo, Kakak Syira. Bersih. Siap. Siap. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca Siap doa. membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki Iyyaka yaumiddin. na'budu wa iyyaka Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wali walidayya walil mu'minina amin. Yusrali sadari yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alim itu lana babana ya Qur'anil aziz Nawir bikita bika basori bisani wasodi sadari wastamil bihi jasadi awlika wa quwwatika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Hari ini hari ketiga di pekan review. Alhamdulillah teman-teman masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran review hari ini. Baik, sebelumnya Bu Isti tadi izin untuk tidak dulu mengaktifkan kamera karena sedang dalam perjalanan. Insya Allah akan menyusul ya teman-teman. Kemudian, apakah teman-teman tahu hari ini akan review mata pelajaran apa? PAI. Iya, ya, karena sudah ada Pak Faisal nih yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya teman-teman silakan siapkan dulu catatannya, catatan PAI-nya dibuka lagi, alat tulisnya dan minumnya ya, supaya ketika izin minum tidak meninggalkan Zoom-nya seperti itu. Sudah siap? Teman-teman siap? Insya Allah sudah siap ya. Oke, baik Bu Wiwi, langsung saja serahkan kepada Pak Faisal. Pak Faisal dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji puja syukur kita atas kehadiran Rabbi yang telah memberikan kita ribuan nikmat serta kasih sayangnya sehingga kita pada hari ini masih bisa dipertemukan melalui Zoom meeting ini. Semoga semua kegiatan kita, aktivitas kita hari ini tercatat amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga dimudahkan dalam mempelajari ilmunya, memudahkan dalam mengaplikasikan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, Wassalam. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam, ya, agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua kelak menjadi umat-umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik yang saleh-salehah, seperti disampaikan oleh Bu Wiwi tadi, pada kesempatan hari ini kita akan mereview materi pelajaran PAI, ya, Pendidikan Agama Islam, yang telah kita pelajari selama semester 2. Nah, teman-teman ada yang ingat nggak nih? Materi pertama. Surat Ayo, materi Al-Ma'idah, pertama. surat Al-Hujurat. Iya, pintar. Alhamdulillah, bagus. Masih ingat, berarti ingatannya kuat. Ya. Materi kita pertama di semester 2, di semester kali ini, yakni tentang Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 2 sampai 3, dan Quran Surat Al-Hujurat, ayat 12 dan 13. Nah ya, masih ada yang ingat adik-adik? Surat Al-Ma'idah itu membahas tentang apa? Kandungannya tentang apa? Berisi ajakan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Bagus. Ya, baiklah. Ya, Bapak sebelumnya akan Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab. Suara Bapak agak gimana? Teman-teman, suara Bapak jelas ya? Takutnya ngegema soalnya di kelas ini. Terima kasih. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa apa artinya? Ya, ada yang tahu nggak artinya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, artinya adalah dan tolong menolonglah kamu. Ingat, wa ta'awanu artinya dan tolong menolonglah kamu. Ala itu artinya atas atau dalam. Nah, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Birri 'alal birri, Yang merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, pintar, bagus ya. Nah, terjemahnya ini sambil dihafalkan ya Kak ya. Nanti keluar nih di soal nih ya terjemahannya nih. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, ingat tuh. Wala, la itu dalam bahasa Arab artinya itu tidak atau jangan. Ya. Kalau yang pertama tadi perintah, wa ta'awanu, kata perintah atau fi'il amr dalam bahasa Arab namanya, ya. Perintah untuk mengerjakan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Kalau yang kedua, penggalan yang kedua, wala ta'awanu, dan janganlah kalian tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha memberi ampun, Maha penerima taubat. Tapi kita juga harus ingat Allah Subhanahu wa taala itu ya sangat berat siksaan. Baik, jangan ya. Contohnya tolong menolong dalam keburukan apa? Kalau dalam keburukan, kalau dalam kebajikan, Bapak yakin adik-adik udah paham. Ayo, tolong menolong dalam keburukan apa contohnya? Tolong orang mencuri. Ya, kalau kerjasama ya, bekerja sama dalam mencuri. Sekarang nyuri mangganya tetangga, nggak nyampe nih. Ya, terus Pak Rizky misalkan inisiatif, udah aku yang di bawah, kamu naik ke punggung. Ya, tolong menolong dalam keburukan, tidak boleh ya Kak ya. Nah ya, terus kemudian itu ya, pokok intinya surat Al-Maidah ayat 2 itu memerintahkan kita agar saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan tidak boleh tolong menolong dalam kemungkaran ya, dalam dosa dan permusuhan. Kemudian yang kedua, ayat yang ketiga, Al-Maidah ayat ketiga, adik-adik ya. Ayat yang ketiga apa? Al-yawma akmaltu ya. Penggalannya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum di situ. Al-yauma akmaltu lakum dinakum artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama baru. Ingat adik-adik saudara, agama yang benar di sisi Allah itulah hanyalah agama Islam. Ingat-ingat ya adik-adik ya. Jadi ayat ketiga ini Allah telah menyempurnakan agama Islam dan telah memberikan nikmat kepada Rasulullah serta agama yang diridhoinya. Innad dina 'indallahil Islam. Ya, ingat. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Ya, makanya jangan sampai tergoda. Ya, seberat apapun ujian kita nanti, kita tetap teguh memegang ya kalimat tauhid ya. Jangan sampai nanti kita nauzubillah menjadi apa? Murtad keluar dari agama Islam. Jangan adik-adik ya. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik saudara-saudara, Ibnu Abbas menuturkan bahwa pada hari Jumat setelah asar, ba'da asar, tahun 10 Hijriah, 10 Hijriah berarti 10 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, Rasulullah melakukan ibadah haji wada. Ya, Rasulullah SAW menasihati para sahabat dalam suatu jamaah saat berwukuf di Arafah. Di sela-sela khutbah, malaikat Jibril datang menyampaikan surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, ayat ini juga adik-adik yang disebut-sebut sebagai ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nanti, apa ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya, diingat-ingat ya. Nah. Kemudian slide selanjutnya, Bu. Nah, itu ya Quran surat Al-Maidah. Mau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan adik-adik? Nggak ada ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Quran surat Al-Hujurat. Oh ya, Al-Maidah tadi artinya apa? Ada yang ingat? Hidangan bukan? Ya, hidangan. Dengar gak kamu? Ya, jangan ragu-ragu. Hidangan, Al-Maidah, hidangan. Ya. Jadi dalam surat Al-Maidah itu menceritakan tentang apa? Hidangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit kepada Nabi Isa. Dan Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takun lana 'aidan lil awwalina. Ya, dalam ayat Al-Maidah itu ayat terakhir. Ayat terakhir bukan ya, Bapak-bapak? Ya, pada Nabi Isa itu berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Ya. Kemudian diturunkan benar. Nah, itu ya makanya Quran apa dinamakan dengan Quran surat Al-Maidah. Artinya Al-Maidah itu hidangan. Sekarang Al-Hujurat. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Oke, Bapak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'da dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu artinya jauhilah banyak dari prasangka. Minadh-dhann. Dhann itu artinya prasangka. Kalau prasangka buruk, apa bahasa Arabnya prasangka buruk? Halo? Bapak. Nah, prasangka buruk apa bahasa Arabnya? Uzon. Ya, pintar. Suzon. Kalau prasangka baik? Usnuzon. Ya, bagus. Ingat-ingat itu ya. Awas, nanti keluar loh. Ya. Nah, adik-adiknya soleh-solehah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita atau memerintahkan kita untuk menjauhi 3 perilaku tercela. Yang pertama tadi suudzon. Ya, ingat minadzon itu suudzon, prasangka buruk.
Diterangkan habis itu inna ba'da dzanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, kemudian yang kedua tajassus. Ada yang ingat tajassus itu apa? Ah, udah ada catatan yang waktu itu kayak Bapak suruhnya. Mencari kesalahan orang lain. Ya, bagus. Mencari kesalahan orang lain. Tajassus. Ya, atau memata-matai. Waduh, ya nggak boleh ya. Kita cari-cari kesalahan orang lain. Dikupas. Wah, ya, dikorek-korek. Nah, ingat yang pertama tadi dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang kita, memerintahkan kita untuk menjauhi pertama suudzon, yang kedua tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Apa itu yaghtab ba'dukum ba'da itu apa? Ghibah. Ada yang tahu ghibah itu artinya apa? Gosip. Ya, gosip ya, menggunjing atau ngomongin orang di belakang ya. Kalau misalkan membicarakan seseorang yang kalau misalkan seorang itu tahu, dia itu nggak akan senang kalau dia dibicarakan seperti itu. Ya. Gosip lah intinya lah ya, hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Kan? Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjauhi apa? Ayo. Suudzon. Kemudian yang kedua nggak boleh Tajasus. ya, tajasus. Yang ketiga nggak boleh ghibah. Pintar. Dicatat ya nak ya. Betul ya. Nanti pengertiannya juga dicatat kalau yang belum paham. Suudzon artinya berprasangka buruk. Kalau tajasus mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian kalau ghibah artinya menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, tentu kamu akan merasa jijik. Ya. Jadi perumpamaan orang yang suka suudzon, kemudian tajasus, kemudian ghibah, menggunjing, itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, orang yang suka Sendiri. Di zaman Rasulullah SAW, adik-adik, itu tercium bau orang yang suka ghibah itu tercium. Ya, itu diceritakan ketika sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tercium bau busuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah kalian tahu apa bau busuk apa ini yang tercium? Nggak tahu katanya. Kata sahabat-sahabat, apa Allah dan Rasulnya yang beritahu. Kata Rasul, ini adalah bau orang yang suka menggunjing saudaranya. Waduh, adik-adik ya. Coba itu adik-adik, makanya ya hati-hatilah ya. Memang gosip itu nikmat sekali ya. Kayaknya itu ngomongin orang itu lancar banget, fasih ya. Enak banget kayaknya kalau ngomongin orang. Apalagi sambil ngumpul-ngumpul. Nah, tapi itu jangan sampai kita tergoda. Kita harus bisa menahan diri. Nah, itu adik-adik. Ingat, Quran Surat Al-Hujurat memerintahkan kita untuk menjauhi. Pertama, suudzon, Bapak ulangi, ini biar ingat, Bapak ulang-ulang terus. Suudzon, tajasus. Yang ketiga, ghibah atau menggunjing. Nah, nggak usah suka nonton-nonton apa itu, yang gosip-gosip itu di TV ya. Bapak juga meskipun ada berita-berita yang sedang viral-viral, kalau orang pada ngomongin, Bapak mending diem gitu ya. Takutnya nanti ngurangin ya. Setiap kita menggunjing orang lain, dosa orang lain itu tuh mengalir ke kita ya, dan amal pahala kita nanti mengalir ke dia. Sayang ya. Jangan sampai kita tuh jadi orang yang muflis. Di akhirat itu nanti ada orang yang muflis. Itu apa muflis? Muflis itu yang apa ya? Rugi. Kita udah rajin-rajin amal ibadah, ternyata di akhirat habis amal kita. Ketika ditimbang nggak ada. Loh, kemana ini? Ternyata ngalir, hilang karena suka menggunjing sebagai bahan. Ya, semoga kita semua diampuni dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari-hari saudara-saudara, selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, ingat siapa laki-laki dan perempuan itu? Minta, terima kasih Kak ya. Min dzakari wa unsa. Dzakari itu maksudnya laki-laki itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian unsa yaitu Siti Hawa. Ya. Jadi semua manusia di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhal muslim atau apa ya? Ya ayyuhal muttaqun, bukan. Tapi Allah di sini menyebut manusia, berarti yang Islam kah, yang non-muslim kah, ya, yang orang Asia kah, yang orang Eropa kah, yang orang Afrika kah, semuanya termasuk ya, dipanggil. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu syu'uban, itu artinya berbangsa-bangsa, wa qabaila itu bersuku-suku ya, Dak. Ya, syu'uban wa qabaila. Kemudian Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ingat apa tujuannya? Lita'arafu ya. Lita'arafu artinya agar kamu saling mengenal. Catat. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu agar kita saling mengenal, bukan saling membanggakan diri, bukan saling apa ya, menjajah misalkan ya, bangsa Eropa menjajah orang Asia misalkan, bukan, tapi untuk saling mengenal. Waktu itu Bapak sudah pernah ceritakan kan, ya. Jadi Bapak pernah baca itu dari zaman Nabi Nuh alaihissalam itu kan manusia yang dari 80 orang itu, 80 umat Nabi Nuh yang beriman, yang selamat ikut naik ke perahu itu, ke kapal. Itu akhirnya mereka tuh nggak mau pisah dari Nabi Nuh karena ketergantungan, ya. Jadi bergantung. Padahal manusia itu kan khalifah itu artinya pemimpin ya, pemimpin yang diperintahkan Allah, ditugaskan Allah untuk memakmurkan bumi. Nah, jadi harus menyebar. Kemudian itu makanya waqtilafu alsinatikum. Kemudian apa? Allah itu menjadikan bahasa mereka itu berbeda-beda. Nah, karena bahasanya berbeda-beda, akhirnya ada apa namanya ya, kayak salah paham lah, nggak cocok gitulah. Akhirnya mereka menyebar, ya menyebar. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kita menyebar sampai kemana-mana ya, ada yang di tengah hutan, ada yang di padang pasir sana ya, manusia itu mana-mana ada manusia ya. Itu salah satu hikmahnya. Dan ingat, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Kemudian adik-adik selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ingat, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa alwanikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat pada bentuk dan warna kita, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan perbuatan kita, amal perbuatan kita. Nah, itu perlu diperhatikan adik-adik, ya. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non Arab, orang yang bukan orang Arab, kecuali dengan takwa ya adik-adik. Ya, ingat itu, makanya ya kita nggak usah minder, orang Indonesia ini jauh dengan Nabi Muhammad. Ya, jangan begitu ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bertakwa itulah adalah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, ingat-ingat ya, itu nanti keluar, awas. Inna akramakum indallahi atqakum. Sampai sini ada yang ditanyakan adik-adik? Tidak. Paham ya? Oh, ada ini. Nah, kayaknya mulai lemas ini. Ya. Nah, review. Nah, semoga ingat betul ya, Nak ya. Nah, tapi Bapak berpesan, kita belajar itu adik-adik jangan hanya berniat untuk menghadapi PSC aja. Ya.
Saya belajar tekun, rajin, biar nilainya bagus, PEC-nya bagus, lancar gitu misalnya. Jangan ya adik-adik, sayang-sayang. Kita niatkan, kita belajar itu ya untuk mencari ridho Allah, untuk bekal hidup kita, ya supaya kita selamat, bahagia menjalani kehidupan di dunia ini, dan kembali ke akhirat nanti dengan selamat. Itu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan dulu kan kita aslinya manusia itu di surga, ya kan? Kampung halaman kita itu di surga. Nah, cuma sekarang kita sedang mengembara nih. Kira-kira yang bisa pulang dengan selamat siapa aja nih nanti. Nah, itu makanya kita dikasih petunjuk. Nah, salah satunya dengan Quran, hadis, kemudian contoh dari baginda Nabi Muhammad, kan? Petunjuk-petunjuk dari para nabi. Supaya kita selamat mengarungi di kehidupan ini. Nah, ada aturan-aturan. Jadi agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada umat manusia supaya nanti kita bisa pulang ke surga dengan selamat. Jangan sampai nyasar ke neraka, mampir dulu. Nah, jangan ya, semoga kita bisa langsung masuk ke surganya pada Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ingat, meskipun kita sekarang Bapak sendiri belum bisa mungkin bertakwa gitu, bertakwa. Tapi ya kita berusaha ya adik-adik ya. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya apa sih Pak? Menjauhi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan adik-adik, kita masuk ke materi yang kedua, yakni tentang apa ya yang kedua? Ingat? Ayo, ada yang ingat nggak materi PA yang kedua kemarin apa? Pertama tadi Quran surat Al-Maidah dan Quran surat Al-Hujurat, benar. Yang kedua tentang apa, ayo? Yang mubrom sama mu'alak pembahasannya apa itu? Salah satu rukun iman. Nah. Oh, kodan kodar. Iya. Oh, harus dipancing dulu nih. Tadi kurang yakin aja sih Pak. Yakin dong. Kalau salah juga kan nggak dimarahin. Tenang aja sama Bapak. Santai aja. Ya. Jawab. Selama belajar itu jangan takut salah. Namanya juga belajar ya. Terima kasih Kakak. Ya, materi kita yang kedua di semester kedua ini, semester genap ini adalah menerima kodo dan kodar. Teman-teman masih ada yang ingat kodo itu apa kodo? Ayo. Ketetapan Allah terhadap makhluknya. Iya, ketetapan Allah terhadap makhluknya. Nah, lebih lengkapnya Kak, apa? Ketetapan Allah kepada makhluknya, ya, sejak zaman azali. Ditambahin ya Kak, sejak zaman azali. Ya, Kakak Fadlan, terima kasih tadi sudah menjawab. Ya, ketetapan Allah sejak zaman azali dan belum terjadi. Ingat, kalau yang kodo itu belum terjadi. Ya, ingat. Jadi semua itu skenario-nya sudah dicatat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak manusia diciptakan sampai nanti hari kiamat. Semuanya sudah tertulis. Nah, sejak zaman azali itu kodo. Ya, belum terjadi. Nah, kalau kodar, apa kodar? Pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya, ya benar. Secara singkatnya itu pelaksanaannya. Ya, sedangkan kodar berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi. Nah, ingat yang telah terjadi terhadap makhluknya. Kodar sering disebut dengan istilah takdir. Terjadinya takdir berpedoman kepada kodo. Nah, itu ya. Nah, itu benar Kakak Hafi. Ya, pelaksanaannya. Jadi hubungannya itu kodo ketetapan, sedangkan kodar itu pelaksanaan dari kodar, dari kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kodar adalah pelaksanaan dari kodok. Seperti itu. Nah, adik-adik saudara soleha, kata Nabi Muhammad SAW apa? Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Ya. Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi, ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu sudah menetapkan takdir setiap makhluk. Nah, itu ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu
Nah, itu adik-adik perlu ingat ya. Jadi kita harus menerima qada dan qadar. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap qada dan qadar? Nanti ada. Kemudian takdir, tadi yang takdir dibagi menjadi dua. Ada ingat apa? Pertama, Takdir mubrom sama takdir mu'allaq. ya bagus, Kak Fadlan. Takdir mubrom sama takdir mu'allaq. Takdir mubrom apa takdir mubrom? Yo, takdir mubrom itu apa? Ayo, belum dinyalain Kak Fadlan mic-nya. Apa Kak Fadlan? Takdir mubrom apa? Yo, yang lainnya juga coba yo. Coba Kakak. Adalah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang pasti dan tidak dapat diubah oleh ikhtiar atau usaha manusia. Contohnya kematian. Ya benar itu ya. Takdir mubrom artinya takdir yang pasti ya dan tidak bisa dirubah. Ingat, tidak bisa dirubah dengan ikhtiar. Ikhtiar itu apa artinya? Usaha. Ikhtiar itu artinya usaha. Ya ingat, contohnya seperti kematian. Mau digimanain, mau diikhtiarin seperti gimana, tetap tidak bisa ya karena sudah takdir. Mubrom artinya tidak bisa dirubah dan tidak bisa dipilih, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kematian, kemudian apa lagi ya selain kematian? Umur. Iya umur termasuk kan kematian ya benar, ajal ya. Apa ya? Kemudian apa lagi? Kulit. Ya warna kulit dan sebagainya. Misalkan rambut, ada keriting, ada lurus gitu kan. Kemudian apa lagi? Kelamin. Iya jenis kelamin, benar laki-laki dan perempuan. Kita nggak bisa milih ya kan, semuanya sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir mubrom, ingat-ingat ya. Takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah dengan ikhtiar, ya, dengan usaha manusia. Kemudian yang kedua takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Yang masih dapat dirubah. Bagus, takdir yang masih dapat dirubah dengan ikhtiar, dengan usaha. Ikhtiar itu usaha. Ya. Contohnya apa, Kakak? Contohnya kebodohan, kemalasan, kesehatan, dan kepintaran. Iya, bagus. Kebodohan. Kebodohan bisa dirubah apa enggak? Bisa. Nah, Bagaimana cara merubahnya? Belajar. Iya, belajar dengan sungguh-sungguh. Waktu itu Bapak bercerita tentang Ibnu Hajar. Ingat ya Ibnu Hajar Asqalani? Ya, ingat. Pak Faisal, Ya. artinya Hilang. lempar bukan. Pak Faisal kelempar kayaknya Kak. white ya. Bukan itu. Ngebrief, hilang itu Bapak. Ini sebentar. Bapak makan. Aduh, kelempar. Ya, halo. Udah ya suaranya? Sudah Pak. Bapak, Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga kaget lagi ngomong malah tahu-tahu gelap. Mohon maaf. Kita lanjut ya tadi. Nah, kebodohan tadi cara berubahnya dengan belajar sungguh-sungguh. Kemarin Bapak itu waktu itu cerita tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani ya kan? Ya, beliau belajar bertahun-tahun di pesantren tuh nggak paham, nggak hafal, sampai akhirnya beliau putus asa dan memutuskan kabur dari madrasah. Nah, di tengah perjalanan beliau kan hujan deras, kemudian beliau meneduh di mana ya waktu itu Bapak cerita? Hah? Di mana? Putus-putus Kak suaranya. Kakak Madi, di mana tadi meneduhnya? Takut salah. Nah, nggak usah takut salah. Dia di gua, ya di gua. Ya jangan ntar di warkop lagi ya kalau di warung. Jangan di gua, ya neduh di gua. Nah di dalam gua itu ada
sebuah batu, adik-adik, yang ditetesi air itu terus-menerus. Dan batu itu sampai berlubang. Di situ Ibnu Hajar mendapat apa? Seperti mendapat pelajaran. Batu yang kerasnya begitu aja bisa berlubang dengan tetesan air ya, air yang lembut lah teman-teman kan. Cuman kan dia konsisten, tetesan air itu terus istiqomah meskipun pelan. Tes. Nah, itu dia mengambil pelajaran. Batu yang kerasnya sebegitu yang begitu keras saja bisa kalah dengan air, apalagi otak manusia ya, yang pastinya bisa ya selama kita mau berusaha ya seperti itu, dan jangan putus asa. Ingat, usaha harus dibarengi dengan apa? Selain kita berusaha atau berikhtiar, kita juga harus berdoa. Karena di balik setiap usaha kita, di balik ikhtiar kita ada takdir, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu salah satu motivasi quotes motivasi Bapak itu seperti itu ya. Tidak semua bunga akan menjadi buah. Tapi tidak ada buah tanpa bunga. Nah, artinya apa? Ya, kita harus senantiasa berusaha, ikhtiar dan berdoa. Akan ada takdir Allah, akan ada campur tangan Allah, campur tangan kekuasaan Allah di dalam setiap usaha-usaha kita. Ya, nggak usah putus asa, tidak boleh putus asa, bersedih, ya, nggak boleh. Nah, sikap kita terhadap takdir, tulis. Yang pertama ikhtiar. Ya, kalau mau di-screenshot itu nanti diingat-ingat, ini keluar nanti dulu ya, PMC ya. Pertama, ikhtiar. Artinya tadi apa ikhtiar? Berusaha. Kemudian selain kita berusaha, kita juga harus berdoa. Ya, memasrahkan semua. Fa idza azamta tawakkal 'ala Allah. Nah, nanti ini. Yang ketiga tawakal. Tawakal artinya apa? Dicatat ya kan? Semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan usaha dan doa. Bagus. Dicatat Kak ya, sambil dicatat. Waktunya 20 menit lagi. Catat. Tawakal artinya menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha dan doa. Pasrah lah ya, tawakal. Pertama kita harus ikhtiar, berusaha, kemudian diiringi dengan doa. Setelah berusaha dan berdoa, kita harus bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang memiliki tekad, maka bertawakallah kepada Allah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya ya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu rasa ya. Ya namanya juga hidup pasti ada ujian. Tapi di balik ujian itu pasti kan waktu itu Bapak sudah pernah katakan. Kenapa dalam surat Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Ya, inna ma'al usri yusra. Ma'a itu artinya itu bersama. Ya, Bapak waktu itu dinasihati oleh sepupu Bapak yang orang mana itu? Dia tuh kuliahnya di Maroko. Nah, sepupu Bapak itu dibilangin, "Mas, kenapa kok Allah tuh berfirmannya itu menggunakan kata ma'a bukan ba'da?" Ma'a itu artinya bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa kok bukan setelah kesulitan ada kemudahan? Ba'da. Kenapa nggak pakai ba'da? Nah, artinya setiap kesulitan yang datang kepada kita sebenarnya Allah sudah menyertakan jalan keluarnya, sudah membersamai kesulitan itu dengan kemudahan. Jadi nggak putus asa. Cuma kan karena kita harus diuji supaya apa ya? Ada ikhtiar. Jangan enak aja. Ya. Mungkin doa-doa kita belum terkabul. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita senantiasa berdoa. Kalau udah dikabulin nanti nggak doa lagi. Begitu kan. Kita harus senantiasa berhusnuzon. Ya, husnuzon artinya prasangka baik. Ya, tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha. Yang keempat, bersyukur. Sikap kita terhadap qadar dan qadar, kita harus bersyukur. Kita tidak mungkin kita tetap harus bersyukur. Ya, Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita benci itu ternyata baik bagi kita.
ya ternyata itu lebih baik bagi kita. Dan bisa jadi apa yang kita senangi itu ternyata tidak baik untuk kita. Bahwa syarrun lakum. Ya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi tahu mana yang lebih baik untuk kita. Misalkan kita sudah berusaha keras, udah doa, udah tawakal, kok ternyata nggak dikabul. Nah, percayalah Allah memiliki rencana yang lebih indah. Ya, kita harus senantiasa bersyukur. Kemudian yang kelima, ikhlas. Ya, ikhlas artinya apa? Menerima, ya, menerima apa yang ketetapan Allah, apa yang diberikan kepada kita semua. Nah, itu adik-adik tentang menerima qada. Sikap-sikapnya udah ditulis ya? Udah ditulis belum adik-adiknya tadi yang tadi? Sikap-sikapnya? Udah. Oke, ya, sudah alhamdulillah. Ingat adik-adik, kalau harapan Bapak ya semoga ilmu ini bisa dibawa sampai mati ya, jangan cuma untuk menghadapi PEC. Habis PEC terlupa lagi. Belajar lagi buat UAS. Nah, ya, belajarlah untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan niat untuk menghilangkan kebodohan. Semangat ya, tetap semangat. Lanjut, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi yang ketiga, yakni tentang akhlak terpuji. Berapa menit lagi ini? Oh, 17 menit lagi. Ya, tentang akhlak terpuji. Suara Bapak masih jelas, Nak? Masih jelas. Alhamdulillah. Nah, adik-adik yang saudara-saudara, kemarin materi kita yang ketiga yakni tentang mari berakhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji yang pertama yakni tentang apa? Berbaik sangka, kebalikan dari buruk sangka. Nah, berarti bahasa Arabnya apa berbaik sangka? Ayo, baik sangka bahasa Arabnya apa, yo? Husnuzon. Ya, husnuzon. Bagus. Husnuzon. Coba dibaca itu ya. Berbaik sangka adalah suatu sikap atau perilaku yang memiliki prasangka baik atau berpikir positif, berpandangan mulia terhadap sesuatu yang ada di hadapannya. Nah, waktu itu Bapak bagi husnuzon itu ada 3. Kepada siapa saja? Husnuzon kepada kita sendiri. Bagus. Husnuzon kepada Allah, kemudian husnuzon kepada orang lain, dan yang ketiga husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada Allah, apa contohnya, Kak? Ya, kayak tadi ya, kita berbaik sangka akan takdir yang kita dapat. Kemudian kita berbaik sangka atas kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kita kan suka nanya ini kan, apa sih ya Allah tuh nyuruh-nyuruh kita sholat, ya nyuruh-nyuruh kita zakat, nyuruh kita puasa. Kenapa sih kita nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini? Kita harus senantiasa husnuzon. Di balik larangan dan perintah Allah pasti ada hikmah yang terkandung bagi kebaikan manusia. Contohnya kayak khomer ya, yang sekarang lagi viral itu ya, tentang perpres tentang apa? Investasi penanaman modal tentang minuman keras. Ya, kenapa sih? Padahal kan enak katanya enak kan katanya. Ya, katanya enak. Ya. Kenapa kok diharamkan? Nah, di balik pengharaman khamr itu ternyata banyak manfaatnya, banyak hikmah yang terkandung. Berapa banyak kejahatan yang disebabkan karena minuman keras. Ya, awalnya minum lama-lama nggak sadarkan diri, akhirnya membunuh, bisa memukul, bahkan perbuatan keji lainnya, ya. Kemudian juga merusak badan, merusak otak. Nah, itu pasti ada hikmah. Nah, kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berbaik sangka. Nah, itu tadi contoh baik sangka kepada Allah itu ya. Kita harus senantiasa melaksanakan kewajibannya, menjauhi larangannya, bersyukur atas apa? Atas pemberiannya, karunia-Nya, takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Itu artinya berbaik sangka kepada Allah. Kemudian sikap toleran yang kedua, sikap terpuji yang kedua, perilaku terpuji yang kedua adalah sikap toleran, atau dalam bahasa Arab disebut dengan apa yo itu? Toleran dalam bahasa Arab disebut apa? Tasamuh, ya pintar. Dicatat Kak, tasamuh. Ya. Tasamuh artinya toleran. Ya, artinya
sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, ya, tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Ya, jadi namanya manusia pasti setiap kepala itu memiliki pendapat yang berbeda-beda, ya kan? Nah, iya, setiap kepala itu pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Contoh lah, mungkin kakak-kakak udah pernah, ya apalagi yang berpengalaman dalam LHT, anggota LHT, pasti setiap rapat ada perbedaan pendapat. Nah itu kita harus toleran, jangan mau menangnya sendiri. Wah pendapat saya ini paling bagus, jangan, nggak boleh ya. Nabi Muhammad SAW pun menerima pendapat dari sahabat-sahabat ketika peristiwa perang Badar, perang Badar apa ya. Nabi Muhammad sudah mengatur nih, meletakkan pasukan-pasukan di sini. Kemudian kata sahabat, wahai Rasul, apakah perintahmu itu tersebut berasal dari Allah berdasarkan wahyu? Oh bukan. Kalau berdasarkan wahyu kan nggak boleh didebat, nggak boleh didebat lah. Ternyata bukan, itu hanya pemikirannya Nabi Muhammad, ide dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian kalau bukan dari wahyu, saya boleh menyarankan jangan di sini pasukannya, dipindah ke sini. Soalnya saya lebih tahu, saya sangat paham medan pertempuran ini. Nah, akhirnya nurut itu Nabi Muhammad, kemudian nurut, dipindahlah pasukan-pasukan itu, ada yang menguasai titik mata air. Nah, jadi kan kalau mata air itu dikuasai oleh kaum muslim kan kaum kafir tidak bisa minum. Dan benar saja di situ kaum muslimin menang, ya, bisa menang melawan kaum kafir. Itu. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak egois, mentang-mentang dirinya Rasul, pemimpin, ya kan, orang yang mulia, tidak serta-merta beliau tidak menerima pendapat orang lain. Bukan. Nabi SAW ya memiliki sikap toleran. Nah, kita juga harus seperti itu, adik-adik. Contoh ya, di Indonesia sendiri banyak sekali perbedaan, ya kan? Perbedaan suku, kebiasaan, adat. Nah, kita harus menghormati, membiarkan, ya, menghargai, nggak boleh mencela, nggak boleh meledek. Budaya kok begitu. Nah, selama tidak bertentangan dengan akidah kita, tidak bertentangan dengan agama Islam, dibiarkan aja. Ya, kalau misalkan dia non Muslim, nah itu apalagi ya, biarkan aja. Selama tidak merugikan. Dan ingat, kita juga harus tidak boleh merugikan orang lain. Ya. Ya itu ya adik-adik ya, tentang toleransi. Jadi sikap membiarkan, menghargai, dan apa? Membolehkan. Nah itulah supaya kita terjalin hidup yang rukun. Nah nanti selanjutnya adalah sikap simpati. Bu, sikap simpati Bu. Takutnya nggak cukup waktunya. Sikap simpati, perilaku simpati artinya apa? Rasa suka atau rasa setuju atau rasa kasih. Adik-adik. Ya, simpati merupakan proses yang menjadikan seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Nah, ini bersangkutan dengan ayat Al-Maidah tadi. Surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita jadi manusia itu adik-adik jangan cuek, nggak boleh nggak peduli gitu ya. Nah, salah satu budaya kreativa kan apa? Ayo, budaya kreativa. Simpati berarti apa itu? I care. Nah, I care, ya. Salah satu I care itu singkatannya apa? Respect. Artinya apa respect? Peduli ya adik-adik ya. Nggak boleh cuek melihat lingkungan. Meskipun kita jadi orang baik, biarinlah teman saya misalkan nggak sholat, biarin aja dia ini yang masuk neraka. Jangan. Ya, sesama saudara kita harus saling menasehati, ya, mengajak. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya, dan jadilah di antara kalian itu ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, ya adik-adik seperti itu. Nggak boleh cuek. Nah, beberapa contoh perilaku simpati yang dapat kita laksanakan dan kita sehari antara lain turut sedih dan rasa belasungkawa kepada teman yang tertimpa musibah, memberikan pinjaman pensil, penghapus kepada teman yang lupa membawa alat tulisnya. Itu contoh-contoh sederhana ya. Jangan orang kena musibah malah kita senang. Rasain loh gitu. Misalkan nggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus ikut bersimpati. Nah, kemudian selanjutnya adalah hidup rukun. Nah, hidup rukun ada rukun dalam keluarga,
kemudian rukun dalam di sekolah, dan rukun di masyarakat atau di lingkungan. Contoh-contoh hidup rukun apa? Misalkan kerja bakti bareng, kemudian apa, mengadakan acara-acara bareng ya. Jadi manfaatnya banyak adik-adik ya. Terjalinnya rasa apa? Kasih sayang, harmonis, ya, kemudian kehidupannya jadi tentram, aman. Bayangkan kalau apa di masyarakat kita hidup itu nggak rukun, sering terjadi taburan. Kita suka lihat di berita itu ya, sampai konflik, sampai saling serang, saling bunuh-bunuhan. Apa itu manfaatnya ya? Jangan ya. Enakan hidup rukun seperti ini. Rukun saling menghargai, saling menyayangi, saling bahu-membahu, gotong royong. Ya. Ada yang ditanyakan adik-adik? Mungkin Bapak cukupkan review pada kesempatan kali ini, masih ada waktu sedikit untuk sesi tanya jawab. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, nanti PLC-nya soalnya apa aja? Wah, ya. Tapi kisi-kisinya kan udah Bapak terangkan. Insya Allah gampang lah kalau hanya untuk menghadapi PLC, Bapak yakin teman-teman bisa. Ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan teman-teman, jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan ke Pak Faisal, waktunya masih 7 menit lagi. Dari Iwan, Ahwat, silakan. Ayo dari kelas 6A, 6B, 6C. Kalau enggak Bapak yang nanya ya. Ya Pak, ditanya Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, Kameranya nggak nanya nih. Oh, siap. Mana ini yang tidak menyalakan kamera? Siapa ini? Ini Bapak yang lelet apa? Fabian, Kak Dean. Ayo, ayo. jalan, katanya nggak apa-apa. Siapa yang nggak izin, siapa Bu? Ayo, ayo. Kakak Mariam, Kakak Nadira, ini nyala nggak kameranya ya? Nyala, Pak. Nyala ya, berarti punya saya yang Yang lama. tidak Ya? menyala di saya ada Kakak Fabian dan Kakak Dean. Jangan masih. Ayo. Kakak Fabian. Halo Kakak Fabian. Mana suaranya? Kok nggak ada suaranya? Kakak Fabian ada nggak ya? Oh iya, Kakak Fabian katanya izin ya, Bu Isti. Oh, izin ya? Ada yang sudah ada Pak. Nah, Bapak tanya ya. Coba takdir terbagi menjadi 2. Apa aja takdir itu? Takdir mubrom sama malak. Pertanyaan pertama terbagi menjadi 2. Yang pertama takdir apa ya tadi? Mubrom. Iya, takdir mubrom dan takdir Mu'alaf. apa Kak Fazila? Mu'alaf. Nah, ya cepat-cepatan jawabnya coba. Takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Bagus. Kemudian tawakal artinya apa tawakal? Menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Ya, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ilallah, dan saya serahkan semua urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kos tawakal artinya kalau apa lagi ya? Sikap kita terhadap takdir apa aja? Sikap kita takdir pertama. Ikhtiar, berdoa, tawakal. Tawakal, kemudian ada 5. Kelima. Kelas. Ya, ikhlas. Bagus. Wah, ini orang di chat. Bocoran soal. Bapak soalnya jangan diganti katanya, Pak. emang teman-teman tahu soalnya? Bukan, ini bukan soal ini. Bapak cuma nanya aja. Ngetes. Ya. Tapi kan siapa tahu mirip-mirip Pak soalnya nanti. Iya.
Biar murid Bapak berprestasi. Amin ya Allah ya. Amin. Berprestasi dibocorin ini mah. Licik namanya kalau dibocorin. Enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa. Kalau sama Bapak mah santai aja. Belajar yang penting enjoy ya, diresapi benar-benar. Mungkin yang penting itu teman-teman itu dengarkan Kak. Nah, kami nawatona dengarkan dan taati. Bisa jadi nanti pahamnya tuh beberapa tahun yang akan datang. Kita harus begitu. Di pondok itu Bapak suruh hafal kitab. Dia cuma hafal doang, nggak paham makanya itu. Artinya apa, maksudnya apa. Setelah beberapa tahun Bapak kuliah baru paham ternyata oh ini maksud kitab ini tuh begini. Nah, teman-teman juga yang dan taati. Meskipun ya syukur-syukur paham, kemudian apa bisa menguasai materi. Nah, meskipun tidak, tapi insya Allah berkah kalau mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita dengan sungguh-sungguh itu berkah. Ya, ilmu adik-adik mendingan ilmu sedikit tapi berkah daripada banyak enggak berkah. Ya syukur-syukur yang dibagi banyak ya berkah juga. Ya, meskipun sedikit kalau berkah insya Allah. Berkah itu seperti apa? Dia datang khair bertambah kebaikan. Nah itu makanya adik-adik yang penting kita ikhlas mencari ilmu karena kalau semua bukan karena wajib sekolah bukan dimarahi orang tua ingin nilai bagus jangan, tapi karena mengharap dari Allah. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan apa? Man salah kata misufi ilman sahalallahu lahu tariqan. Barang siapa yang menempuh suatu jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya ke surga. Ya, biar gampang ke surga. Ya. Kemudian apa? Wa inna la tad'u ijtihad itu dibilang ini. Ridho bima dalam riwayat lain itu bima tolak. Dari para malaikat itu adik-adik, para malaikat itu membentangkan sayap-sayap di atas para pencari ilmu. Karena malaikat itu yang cinta dengan apa yang kita cari. Nah, jadi jangan salah sedang belajar ini. Makanya kenapa banyak yang ngantuk? Karena dinawi saya malaikat. Teduh, hawanya jadi tenang, adem, malah ngantuk ya. Ya, baiklah kira-kira semuanya. Jika tidak ada yang ditanyakan, semoga apa yang kita ketahui sampai sini ya. Semoga pembahasan kita pada kali ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Senantiasa mendapatkan hidayah, inayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada orang tua, membahagiakan dan membanggakan orang tua kita, jadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dari kata-kata yang sama, Bapak ya, dan semoga Bapak yang Allah Subhanahu wa taala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Faisal atas pembahasannya, penjelasannya. Insya Allah teman-teman nanti soal PEC-nya tidak akan jauh dari yang Pak Faisal sudah jelaskan. Jadi mohon diingat ya dan dicatat seperti ini. Oke, sudah menunjukkan pukul 10.31. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Leader of Pray dari kelas 6A, 6B, dan 6C. Ina, Ena, dan Raditya, silakan Solisa. Ya. Gimana? Kakak Kuina, Ea, dan Kakak Radifka, ayo. Nggak disiapin, nggak bubar nih kelasnya. Ayo nih, lama nih nunggunya nih. Oh, ini nunggunya nih. Kuina, Raditya. Ayo, time itu kuota ini. Waktu ada terkait kuota ini. Ayo Soli, Soliha. Kakak. Ada kan? Lama bener ini. Sabar. Ayo. Iya, nggak bubar nih. Kalau siapin. Kakak HP Radifka. aku udah panas. Raditya, silakan disiapkan. Kuina.
Ya, Wina ada ya. agar marah. Ada, Radifka ada. Radifka, silakan Kak. Kakak Radifka ngapain? Wah, Ayo siapkan. Radifka, oh, Masya Allah. Amin. Dari saya Allah. Nafes, suara besar banget. Nafes, silakan disiapkan. Oke. Ganteng pakai nafas, pakai peci ya. Langsung, silakan. Bersikap. Siap. Kita berdoa. Tangannya Diangkat, kepalanya dikelukkan, tiang dikonvensi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanalladzi wa inna ila rabbina munqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Profesor. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu Ibu Asti. Semangat belajar ya. Ya, Radifat, semangat belajarnya.